renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Haleluya, haleluya, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun saat ini Anda berada. Kembali di pagi hari ini berjumpa dengan saya hambanya, Pastor Cornelius Rahtomo Jati, di dalam program Renungan Pagi Kebenaran Firman Tuhan. Pagi hari ini saya mengajak setiap kita untuk kembali mendengarkan Renungan Kebenaran Firman Tuhan sebelum kita mengawali hari yang baru, sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini. Bila firman Tuhan yang sebentar kita dengarkan akan menguatkan dan memberkati setiap kita semua. Dan sebelum kita dengarkan akan renungan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak setiap kita untuk membuka di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu Bapa pagi ini buat rahmat-Mu, buat anugerah, buat berkat Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kami. Kalau di pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat, dengan jiwa yang kuat, dengan semangat kekuatan yang baru, semua karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, pagi ini kami merindukan Engkau melawat kami, Engkau berbicara kepada setiap kami melalui kebenaran firman-Mu. Sampaikan firman-Mu Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Hanya demi Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Kita yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan berkati Tuhan, pagi hari ini saya mengajak setiap kita untuk kembali merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 37 ayatnya yang ke-23 sampai 25. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Puji Tuhan. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, Alkitab jelas katakan bahwa Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang. Artinya saudara, semua orang yang ada dalam dunia ini, langkah kehidupannya itu sudah diatur oleh Tuhan. Sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dan kalau Tuhan menetapkan langkah-langkah orang, pasti orang itu akan sampai kepada rancangan Tuhan. Apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam kehidupan semua orang? Yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi masa depan yang penuh harapan. Namun perlu diketahui saudara, Alkitab tadi belum selesai mengatakan bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ini yang menjadi poin terpenting yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita saudara. Kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan, hidup kita menyukakan hati Tuhan, hidup kita menggembirakan hati Tuhan, hidup kita memuliakan nama Tuhan, tentunya langkah hidup kita itu sudah diatur oleh Tuhan menuju kepada kehidupan yang penuh pengharapan. Namun saudara, Tuhan itu memberikan free will, kehendak bebas manusia untuk memilih, mau memilih jalannya Tuhan atau memilih jalannya sendiri. Tatkala kita memilih jalannya Tuhan, maka langkah-langkah kita itu sudah diatur oleh Tuhan menuju kepada masa depan yang penuh pengharapan. Namun pada saat kita memilih jalan kita sendiri, karena Tuhan itu memberikan free will, kehendak bebas manusia untuk memilih, maka ya jalan manusia itu akan menuju kepada kebinasaan saudaraku. Ya, sehingga banyak orang menyangka dia sudah menetapkan jalannya sendiri, tidak mau memperdulikan apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Maka ada firman Tuhan mengatakan banyak orang menyangka jalannya itu lurus, tapi ujungnya membawa kepada kebinasaan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, semua langkah kita itu sudah diatur Tuhan, ditetapkan Tuhan. Supaya kita masuk dalam rancangan Tuhan, maka kita harus memiliki hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dan Alkitab tadi katakan ayat 24 saudara, Alkitab katakan begini,
apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Orang yang sudah hidup benar, orang yang sudah hidup melayani Tuhan, orang yang sudah hidup memuliakan Tuhan, orang yang sudah hidup menyenangkan hati Tuhan pun, Alkitab katakan bisa jatuh, bisa tergeletak. Artinya saudara, siapapun kita yang saat ini ya sudah ya hidup benar ya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kalau saat ini Tuhan izinkan dalam kehidupanmu ada masalah, ada pergumulan, engkau jatuh, ingat Alkitab sudah mencatat, Alkitab sudah menulis saudaraku, jangan engkau kecewa. Karena apa? Karena Tuhan sudah mengatur semua. Semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu atas seizin Tuhan. Karena Alkitab jelas katakan apabila ia jatuh, ada kalanya Tuhan izinkan kita ini jatuh saudaraku. Apabila ia jatuh, artinya bisa saja kita ada potensi jatuh. Namun Alkitab katakan tidak sampai tergeletak. Ingat saudara, kalau saat ini engkau sedang jatuh, engkau sedang terpuruk, engkau sedang menghadapi masalah pergumulan dalam kehidupanmu, itu semua seizin Tuhan. Tuhan tahu persis apa yang engkau alami, engkau hadapi dalam kehidupanmu. Dalam kehidupan saya sebagai hamba Tuhan pun ya, bisa saja Tuhan izinkan juga menghadapi masalah, menghadapi kesulitan, menghadapi pergumulan. Bukan lalu kita tidak menghadapi kesulitan, saudara. Kalau ada orang yang mengajarkan ikut Tuhan itu semua beres, semua lancar, tidak ada masalah, tidak ada pergumulan, itu omong kosong saudara. Justru Tuhan katakan kalau kamu mau ikut aku, kamu harus sangkal diri, pikul salibmu, baru kamu bisa mengikut aku. Kalau kamu mengikut aku, kamu itu seperti domba yang kuutus di tengah serigala. Saudara bisa bayangkan kalau ada seekor domba hidup di tengah serigala, kira-kira bisa nyaman gak? Kira-kira bisa tenang gak? Tentunya tidak bisa saudaraku. Tentunya menghadapi masalah. Tentunya menghadapi kesulitan. Seekor domba yang hidup di tengah serigala, dia menghadapi ancaman, intimidasi, tekanan. Dia menghadapi masalah. Jadi saudara yang kasih Tuhan, ikut Tuhan gak semua serba lancar, semua serba beres. Bisa saja masalah pergumulan Tuhan izinkan. Tetapi ingat saudara, yang penting Tuhan menyertai kita, maka kita akan tampil sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Jadi kalau saat ini saudara sudah melayani Tuhan, saudara sudah hidup dalam kebenaran firman Tuhan, saudara sudah menyenangkan hati Tuhan, lalu saat ini saudara mengalami masalah dalam kehidupanmu, saudara jatuh, Alkitab katakan tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan yang akan menopang tanganmu. Pada saat kita jatuh, Alkitab katakan tidak sampai tergeletak, tidak sampai terluka parah. Karena apa? Tuhan akan mengangkat kita kembali, Tuhan akan membalut luka-luka kita, dan pada akhirnya Tuhan akan memberikan kesembuhan bagi kita. Jadi saudara yang kasih Tuhan, yang perlu kita lakukan, tetaplah hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tetaplah hidup berkenan kepada Tuhan, walaupun saat ini kita menghadapi masalah, walaupun saat ini kita menghadapi pergumulan, walaupun saat ini kita menghadapi kesulitan hidup. Jangan pernah tinggalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Tetaplah setia kepada Tuhan, tetaplah tunaikan tugasmu dalam mengiring dan melayani Tuhan. Karena Tuhan pasti akan mengangkat saudara, membangkitkan kembali dan menyembuhkan luka-lukamu akibat saudara menghadapi masalah pergumulan yang serius dalam kehidupanmu. Seringkali saudaraku, pada saat kita menghadapi pergumulan yang serius, ada luka di hati kita. Ada duka yang mendalam dalam hati kita saudaraku. Namun ingat, Tuhan akan menyembuhkanmu. Tuhan akan memulihkanmu. Tuhan akan mengobatimu saudara. Yang penting bagaimana hidup kita itu berkenan kepada Tuhan. Lalu Daud bersaksi saudara di dalam ayat yang ke-25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkannya.
Artinya setiap orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan itu tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Bukan berarti orang yang disertai Tuhan, orang yang tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan ini tidak menghadapi masalah. Boleh saja menghadapi masalah, boleh saja menghadapi kesulitan, boleh saja menghadapi pergumulan hidup. Namun Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Dia selalu hadir di setiap permasalahan kehidupan kita. Dia mengerti, dia peduli, saudara. Untuk itu mari, biar kita mau terus bertahan bagaimana kita mau hidup ya berkenan kepada Tuhan. Ini yang terpenting, saudara. Ya, Alkitab jelas katakan ini kesaksian dari seorang raja yang bernama Daud. Dalam dia menjalani hidup, dia berusaha bagaimana hidupnya itu berkenan kepada Tuhan. Dan dia katakan orang yang berkenan kepada Tuhan bisa saja jatuh, tapi tidak sampai tergeletak. Orang yang berkenan kepada Tuhan, dia tetap akan disertai Tuhan. Dia akan tetap dipelihara Tuhan. Dia akan tetap dilindungi Tuhan. Karena Daud bersaksi mengatakan kepada anak-anaknya, kepada keturunannya, bahkan kepada orang-orang di sekelilingnya. Dan dia katakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Bagaimana yang utama kita lakukan adalah bagaimana kita ini hidup benar, saudara. Hidup sesuai kehendak Tuhan. Sehingga Tuhan akan mengangkat kita kembali pada saat kita mengalami kejatuhan, keterpurukan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan selalu hadir menyertai kita. Dan Tuhan akan selalu memelihara dalam kehidupan kita, saudara. Seandainya Daud dalam menjalani hidup dia tidak hidup benar, maka tidak ada kisah yang dia bisa ceritakan kepada keluarganya, kepada orang-orang lain, saudaraku. Jadi kalau kita sudah hidup benar, ingat saudaraku, Tuhan pasti hadir menyertai saudara dan saya. Dan Tuhan pasti akan memberikan kesaksian dalam kehidupan kita bagaimana kita pernah ditolong oleh Tuhan. Karena Tuhan selalu hadir menyertai kita. Untuk itu Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, mari dalam kehidupan ini tetaplah pertahankan bagaimana kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tetaplah setia kepada Tuhan walaupun saat ini kita menghadapi kesusahan, kesulitan, kita menghadapi masalah pergumulan dalam kehidupan kita. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita, saudaraku. Tetaplah setia kepada Tuhan, lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti yang dialami oleh Raja Daud. Dia katakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkannya atau anak cucunya meminta-minta roti. Artinya kita akan dipelihara Tuhan dengan sempurna walaupun di tengah kesukaran, di tengah kesulitan hidup. Amin saudara. Tapi sebaliknya, kalau hidup kita tidak berkenan kepada Tuhan, hidup kita tidak benar di hadapan Tuhan, maka pada saat kita tua ya tidak ada kesaksian yang bisa kita bagi kepada orang lain, saudaraku. Namun pada saat kita hidup benar, hidup berkenan kepada Tuhan, pada saat kita mungkin sudah umur 70, 80 tahun, rambut kita sudah putih semua, kita bisa menceritakan tentang kebaikan Tuhan kepada anak cucu kita. Kita bisa menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang-orang lain, saudara. Sehingga ya jejak kita akan diikuti oleh orang-orang itu, saudara. Ya, untuk kita hidup benar di hadapan Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi ini Tuhan, yang mengingatkan kami, menyadarkan kami untuk kami tetap hidup berkenan kepadamu. Karena Engkau sudah mengatur, Engkau sudah mengontrol, Engkau sudah mengandalkan, Engkau sudah menetapkan langkah-langkah kami setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Untuk itu Tuhan Yesus, apapun masalah, apapun pergumulan yang kami alami, kami hadapi, kami yakin bahwa Engkau Tuhan selalu hadir menyertai kami sehingga kami tidak sampai tergeletak ya Tuhan. Karena Engkau lah yang menopang tangan kami ya Tuhan. Untuk itu pagi ini Engkau lawat setiap anak-anak-Mu.
Kalau ada yang saat ini sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Kalau ada yang lemah imannya, Tuhan kuatkan. Kalau ada yang saat ini mengalami jalan buntu, Engkau berikan jalan keluar dalam nama Yesus. Kalau saat ini ada yang letih, lesu dan beban berat, Engkau berikan kelegaan dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan Engkau menolong kami, Engkau memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa, dan kami serahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini dalam pimpinan-Mu saja. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah Yesus dan berkati kami semua ya Tuhan. Dan sebelum kami berpisah, kami rindukan Engkau memberkati kami semua dengan berkat yang terbaik dari Tuhan. Mari kasih Tuhan permata hati Tuhan, arahkan hatimu untuk kita menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati rumah tanggamu. Tuhan Yesus memberkati kesehatanmu. Tuhan Yesus memberkati usaha dan pekerjaanmu. Tuhan Yesus memberkati studimu. Tuhan Yesus memberkati pelayananmu. Bila apa yang kau rencanakan, kau usahakan akan selalu Tuhan Yesus buat berhasil. Sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan melalui kehidupanmu. Terimalah anugerah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai saat ini besok hingga Yesus menjemput kita masuk dalam kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan dan yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah tiba di penghujung program kita. Dan sebelum berpisah saya menyapa untuk saudara-saudara kita yang ada di live chat. Saat ini ada Pak Robi Manengke. Salam Pak Robi Manengke, bagaimana kabarnya? Tentunya dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan baik-baik saja ya. Pak Robi Manengke ini tinggal di Papua. Namun setia mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetap diberkati Tuhan Pak Robi Manengke. Amin. Lalu ada Pak Stephen ya, Bang Bragi Stephen ya, Pak Stephen. Ya Tuhan Yesus memberkati Pak Stephen ya. Amin. Sehat selalu. Lalu ada Bu Selvin Bogia ya, salam Bu Selvin Bogia. Tuhan Yesus memberkati Bu Selvin, sehat selalu, diberkati Tuhan. Lalu ada Bu Sri Rahayu dari Malang ya, Tuhan Yesus memberkati Bu Sri Rahayu, ya sehat selalu dan diberkati Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan akhiri renungan pagi di pagi hari ini dan sampai jumpa kembali di besok pagi di dalam program Renungan Pagi Firman Tuhan bersama dengan saya, Pastor Cornelius Rahtomo Jati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan